أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkenaan dengan riwayat hidup Nabi SAW, saya tengah menjelaskan beberapa peristiwa yang terjadi segera setelah Perang Badar. Dalam hal ini, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada tahun kedua setelah hijrah adalah membangun pekuburan di Madinah, yaitu Jannatul Baqi. Adapun rincian berdirinya Jannatul Baqi adalah sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW menetap di Madinah, saat itu di sana terdapat banyak kuburan. Orang-orang Yahudi mempunyai kuburannya sendiri, dan berbagai suku Arab mempunyai kuburan mereka sendiri. Karena Madinah saat itu terbagi menjadi beberapa wilayah, maka setiap suku biasa menguburkan jenazahnya di lahan terbuka di wilayahnya masing-masing. Kuba memiliki kuburannya sendiri yang paling terkenal, meskipun ada beberapa kuburan kecil lainnya di sana. Suku Banu Zafar mempunyai kuburannya sendiri, dan suku Banu Salama mempunyai kuburannya sendiri. Pekuburan lainnya termasuk pekuburan Banu Saidah, di mana kemudian Saukun Nabi SAW didirikan. Di tanah tempat Masjid Nabawi dibangun juga terdapat beberapa kuburan orang musyrik di antara kebun kurma. Di antara semua kuburan tersebut, Baqiul Gharqad adalah yang tertua dan yang paling terkenal. Setelah Rasulullah SAW memilihnya sebagai kuburan umat Islam, tempat ini memperoleh status yang tersendiri dan berbeda, dan yang akan senantiasa lestari. Hazrat Ubaidullah bin Abi Rafi radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tengah mencari tempat yang mana di dalamnya hanya umat Islam yang akan dimakamkan. Dan untuk tujuan ini, beliau memeriksa berbagai tempat. Namun, kehormatan ini diraih oleh Baqiul Gharqad. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memilih tempat ini, yaitu Baqiul Gharqad." Pada masa itu, tempat itu dikenal juga dengan nama Baqiul Habkhaba. Ada banyak sekali pohon dan semak Gharqad di sana. Tempat itu penuh dengan nyamuk dan serangga lainnya, dan setiap kali nyamuk berkumpul di area ini karena kotoran atau karena hutan layaknya awan asap telah menutupi area tersebut. Orang pertama yang dimakamkan di sana adalah Hazrat Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Rasulullah SAW meletakkan sebuah batu di sisinya sebagai ciri makam dan bersabda, beliau adalah pendahulu kita. Setiap kali seseorang meninggal setelahnya, orang-orang akan bertanya kepada Nabi SAW bahwa di mana mereka akan dimakamkan. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW
bersabda, makamkanlah dia di Baqi, di dekat pendahulu kita, yaitu Utsman bin Maz'un. Dalam bahasa Arab, Baqi diartikan sebagai suatu tempat yang dipenuhi banyak pepohonan. Bagaimanapun, di Madinah tempat ini mulai dikenal dengan nama Baqiul Gharqad karena dipenuhi dengan pohon garkat, seperti yang baru saja saya sebutkan. Selain itu, ada banyak semak gurun juga, disebut juga Jannatul Baqi. Arti jannat dalam bahasa Arab adalah taman atau surga. Oleh karena itu, tempat ini dikenal sebagai Jannatul Baqi di antara sebagian besar pengunjung non-Arab. Abdul Hamid Qadri Sahib telah mencatat berbagai rincian ini. Setelah itu, beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh lupa bahwa orang-orang Arab pada umumnya menyebut kuburan mereka dengan sebutan jannat. Nama lain dari kuburan ini adalah Makabirul Baqi, yang lebih dikenal di kalangan suku Baduy. Sehubungan dengan hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menyebutkan dalam buku beliau Sirat Khataman Nabiyyin sebagai berikut. Hingga akhir tahun ini, yaitu tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW mengusulkan pembangunan suatu pekuburan di Madinah untuk para sahabat beliau yang disebut juga dengan Jannatul Baqi. Setelah pendirian ini, para sahabat umumnya dimakamkan di pekuburan ini. Sahabat pertama yang dimakamkan di kuburan ini adalah Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Utsman termasuk di antara umat Islam yang paling pionir. Beliau sangat rajin ibadah dan bersifat seperti sufi. Pada suatu kesempatan setelah baiat masuk Islam, beliau memohon kepada Rasulullah SAW, jika huzur berkenan merestui, maka saya berkeinginan untuk meninggalkan kehidupan dunia sepenuhnya dan memisahkan diri dari istri dan anak-anak saya, agar saya dapat mengabdikan hidup saya sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Namun Rasulullah SAW tidak mengizinkan beliau melakukan hal tersebut. Kenyataannya, bahkan terhadap orang-orang yang tidak meninggalkan dunia sepenuhnya pun, namun berpuasa dan sholat terlalu sering, sehingga akan berdampak pada pemenuhan hak-hak terhadap orang-orang yang memiliki ikatan dengannya, Nabi SAW bersabda, hendaknya kamu sekalian memenuhi hak Tuhan yang telah ditetapkan bagimu. Hendaknya kamu memenuhi hak anak istri yang telah ditetapkan bagimu. Hendaknya kamu memenuhi hak tamu yang telah ditetapkan bagimu. Hendaknya kamu memenuhi hak atas jiwamu sendiri yang telah ditetapkan bagimu. Sebab semua hak tersebut telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan pemenuhannya juga merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Hazrat Utsman bin Maz'un meninggalkan kehidupan dunia sepenuhnya. Dan meskipun melarang rahbaniyat dalam Islam, beliau SAW menetapkan jalan tengah bagi umat beliau, yaitu diatur di antara dua hal yang ekstrim. Rasulullah SAW turut berduka cita atas wafatnya Hazrat Utsman bin Maz'un. Ada riwayat bahwa setelah beliau wafat, Rasulullah SAW mencium keningnya, dan pada saat itu air mata berlinang di mata beliau SAW. Setelah pemakamannya, Nabi SAW memasang sebuah batu pada bagian kepala di atas kuburannya sebagai penanda, dan kemudian seringkali beliau mengunjungi Jannatul Baqi dan berdoa untuknya. Hazrat Utsman adalah muhajir pertama yang meninggal di Madinah. Sekarang saya akan menyampaikan perihal Ghazwah Zi Amr yang juga dikenal sebagai Ghazwah Banu Ghatfan. Nabi SAW menerima kabar bahwa Banu Salabah dan Banu Maharib, suku Ghatfan, telah berkumpul di suatu tempat bernama Zi Amr. Ini adalah sebuah desa di sekitar Ghatfan. Tujuan mereka adalah untuk menyerang daerah sekitar kota Madinah, lalu mengajak mereka untuk bergabung dengan mereka.
Orang yang menghasut mereka untuk melawan umat Islam adalah Dausur bin Haris dari Bani Ma'arib. Segera setelah menerima berita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersiap, dan kemudian beliau meninggalkan Madinah dengan pasukan yang terdiri dari 450 sahabat dan beberapa kuda juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Hazrat Utsman bin Affan radhiyallahu an sebagai wakil beliau di Madinah. Ghazwah Ghatfan terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Dan Rasulullah SAW berangkat untuk ghazwah ini pada tanggal 12 Rabiul Awal. Masyarakat Madinah terpaksa harus bersabar menghadapi perpisahan dengan beliau selama 11 hari. Kemudian pada tanggal 24 Rabiul Awal, Rasulullah SAW kembali ke Madinah, daerah di mana Nabi Muhammad SAW mendirikan kemah untuk mengumpulkan informasi tentang Ghatfan adalah tempat di dekat Ghatfan yang disebut Zi Amr. Dan oleh karena itu, ekspedisi ini disebut Ghazwah Zi Amr dan disebut juga sebagai Ghazwah Bani Ghatfan dengan maksud melawan suku Ghatfan. Tercatat sehubungan dengan perjalanan Rasulullah SAW untuk memberantas perkumpulan kaum musyrik, bahwa setelah berangkat dari Madinah, para sahabat kemudian bertemu dengan seseorang dari Bani Sa'labah di Zulqassa. Zulqassa terletak 14 mil dari Madinah menuju Rabazah. Orang ini bernama Jabbar. Para sahabat menangkapnya dan menanyakan kemana tujuan dia. Ia menjawab, saya ingin pergi ke Yasrib untuk mencari penghidupan. Maka kemudian ia dibawa menemui Rasulullah SAW. Ia memberitahu Nabi SAW tentang situasi umatnya. Dan setelah Nabi SAW menyerunya untuk masuk Islam, ia langsung menerima dan menjadi seorang Muslim. Ketika ia menyadari niat Rasulullah SAW hendak berperang melawan Bani Sa'labah dan Bani Maharib, ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad SAW, mereka tidak akan pernah menghadapi Anda dalam pertempuran. Jika mereka mengetahui kedatangan Anda, mereka akan segera melarikan diri ke puncak gunung. Tentu saja mereka ingin menyerang daerah pinggiran Madinah, namun mereka tidak akan pernah berhadapan langsung dengan kaum muslimin." Ia berkata, "Saya juga akan menemani Anda." Rasulullah SAW menempatkan Jabbar di bawah pengawasan Hazrat Bilal. Orang ini membawa umat Islam melalui jalur lain dan mencapai daerah mereka. Ketika orang-orang di sana melihat tentara Islam mendekat, mereka semua lari ke pegunungan. Rasulullah SAW maju dan mencapai sumber air bernama Zi Amr dan mendirikan kemah di sana. Tiba-tiba hujan deras mulai turun di sana, yang menyebabkan pakaian Rasulullah SAW dan para sahabat menjadi basah. Rasulullah SAW meletakkan pakaian basah beliau untuk dijemur di atas pohon, lalu beliau sendiri berbaring di bawah pohon itu. Para sahabat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Disinilah upaya jahat untuk membunuh Rasulullah SAW dilakukan. Tertera sehubungan dengan orang yang menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa orang-orang yang bersembunyi di puncak gunung melihat semua gerak-gerik Rasulullah SAW di atas gunung. Ketika para penyembah berhala melihat Nabi SAW berbaring di suatu tempat sendirian, mereka menemui pemimpin mereka, Dausur, yang paling berani di antara mereka semua. Orang-orang musyrik berkata kepadanya, "Saat ini Rasulullah SAW sedang berbaring sendirian. Sekarang adalah tugasmu untuk menghadapinya." Dalam salah satu riwayat, tercatat bahwa ketika Dausur melihat Nabi SAW berbaring sendirian, ia berkata, "Semoga Allah menghancurkanku jika aku tidak membunuh Muhammad SAW sekarang." Bagaimanapun, ia maju dengan pedangnya, terhunus ke arah Nabi SAW, tetapi berhenti ketika ia sampai tepat di tempat kepala beliau berada.
Ia kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, siapa yang akan menyelamatkanmu dari tanganku saat ini? Atau ia berkata sekarang. Rasulullah SAW menjawab dengan penuh keyakinan, Allah yang akan melindungiku. Setelah itu orang tersebut jatuh ke tanah dan pedangnya terlepas dari tangannya. Rasulullah SAW segera mengangkat pedangnya dan bertanya kepadanya, siapakah yang sekarang akan menyelamatkanmu dariku? Sebagai balasannya, Dausur berkata, La ahadu wa na ashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wallahu la ukasiru alaika jam'an abada. Tidak ada. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya. Demi Allah, aku tidak akan lagi menghasut orang untuk menentangmu. Ini adalah janji yang ia buat. Nabi SAW mengembalikan lagi pedangnya. Menurut riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, Ana ahakku bizalika minka. Aku lebih berhak darimu untuk berbuat ihsan. Dausur kembali ke kaumnya, namun ia telah banyak berubah sehingga ia mulai berdakwah kepada kaumnya. Dausur menceritakan kejadian yang menimpanya dan bagaimana ia terjatuh. Mengenai kejadian terjatuhnya dia berkata, saya melihat orang yang tinggi di sana. Ketika saya berdiri di sana dengan pedang terhunus, saya melihat sesosok orang yang sangat tinggi datang ke sana. Sosok itu mendorong dadaku dan aku jatuh terlentang. Ia memukul saya dengan tangannya dan saya terjatuh terlentang. Saat itulah saya menyadari bahwa ini bukanlah manusia, melainkan malaikat. Saat itulah saya menerima bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ia berkata, demi Allah, saya tidak akan pernah menindasnya lagi. Setelah itu beliau mulai mengajak kaum beliau masuk ke dalam Islam. Melaluinya Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada banyak orang. Bagaimanapun Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah itu dan tidak ada pertempuran yang terjadi. Rasulullah SAW menghabiskan total 11 hari tinggal di luar Madinah dan menurut sebuah hadis beliau berada di luar Madinah selama 15 hari. Abu Umar menceritakan bahwa Rasulullah SAW menghabiskan seluruh bulan Safar di Najd. Bagaimanapun ini adalah riwayat yang berbeda-beda, namun kenyataannya perjalanan itu hanya beberapa hari saja. Beberapa ulama berpendapat bahwa peristiwa tersebut, yaitu mengenai percobaan pembunuhan terhadap Nabi SAW dengan pedang, terjadi pada perang Zatul Riqa. Dengan demikian, mereka menyatakan kedua peristiwa tersebut adalah satu dan sama. Namun sebagian besar peneliti menganggap kedua peristiwa ini terjadi dalam pertempuran yang berbeda. Nama individu yang menyerang selama pertempuran Zatul Riqa juga dilaporkan adalah Goras. Dikatakan bahwa ia masuk Islam, sementara ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ia tidak masuk Islam, meskipun ia bersumpah kepada Nabi SAW untuk tidak pernah berperang melawannya. Ini juga merupakan riwayat dari Bukhari. Peristiwa lain yang terjadi pada periode ini adalah wafatnya Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha dan pernikahan Hazrat Ummi Kulsum radhiyallahu anha. Rincian kejadian ini disebutkan oleh Abdullah bin Munkif bin Harithah Ansari. Beliau meriwayatkan ketika Rasulullah SAW berangkat menuju perang Badar, beliau meninggalkan putrinya Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha dalam perawatan Hazrat Utsman. Hazrat Ruqayyah sakit dan meninggal pada hari yang sama ketika Hazrat Zaid bin Harithah radhiyallahu an tiba di Madinah dengan membawa kabar gembira atas kemenangan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW di Badar.
Rasulullah SAW menetapkan bagian dari rampasan perang Badar untuk Hazrat Utsman, dan bagiannya sama dengan bagian orang-orang yang ikut serta dalam pertempuran tersebut. Setelah wafatnya Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menikahkan putrinya yang lain, yaitu Hazrat Ummu Kulsum dengan Hazrat Utsman. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW menemui Hazrat Utsman di pintu masjid dan berkata, "Wahai Utsman, ini Jibril. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan pernikahanmu dengan Ummi Kulsum dengan mahar yang sama dengan Ruqayyah dan atas perlakuan baikmu terhadapnya." Dengan kata lain, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi SAW juga harus menikahkan putrinya yang lain dengan Hazrat Utsman dengan nilai mahar yang sama dengan yang diberikan kepada Ruqayyah. Hazrat Aisyah meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW menikahkan Ummu Kulsum dengan Hazrat Utsman, beliau berkata kepada Hazrat Ummu Aiman, "Persiapkan putriku Ummi Kulsum dan kemudian bawa dia ke rumah Utsman. Tabuhlah tatabuhan di hadapannya." Ia melakukan apa yang diperintahkan. Rasulullah SAW mengunjungi Hazrat Ummu Kulsum 3 hari kemudian dan berkata kepadanya, "Putriku tercinta, bagaimana kamu mendapati suamimu?" Ummi Kulsum menjawab, "Beliau adalah suami yang terbaik." Hazrat Ummi Kulsum tinggal bersama Hazrat Utsman sampai tahun 9 Hijriah. Setelah itu beliau jatuh sakit dan meninggal dunia. Rasulullah SAW memimpin sholat jenazahnya dan duduk di dekat makamnya. Hazrat Anas meriwayatkan, "Saya melihat Nabi SAW dengan air mata berlinang saat beliau duduk di dekat makam Hazrat Ummu Kulsum." Dalam riwayat Bukhari, peristiwa ini dicatat sebagai berikut. Hilal meriwayatkan bahwa Hazrat Anas bin Malik berkata, "Kami sedang berada di sholat jenazah putri Rasulullah SAW. Saya melihat Nabi SAW sedang duduk di dekat makam putri beliau dengan air mata yang mengalir dari mata beliau." Dalam riwayat lain tertera bahwa setelah wafatnya Hazrat Ummu Kulsum, Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku mempunyai anak perempuan lagi, aku juga akan menikahkannya dengan Utsman." Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah SAW melewati suatu tempat dan melihat Hazrat Utsman tengah duduk di sana dan menangis dalam kesedihan atas meninggalnya putri Rasulullah SAW, yaitu Hazrat Ummu Kulsum. Perawi lebih lanjut menuturkan, saat itu Rasulullah SAW didampingi oleh 2 sahabat beliau, Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Utsman, mengapa Anda menangis?" Hazrat Utsman menjawab, "Wahai Rasul Allah SAW, saya menangis karena hubungan saya dengan engkau sebagai menantu kini telah berakhir. Kedua putri Anda menikah dengan saya dan keduanya telah meninggal dunia. Sekarang saya bukan lagi menantu Anda." Beliau SAW bersabda, "Jangan menangis. Aku bersumpah demi zat yang jiwaku ada di genggaman kuasanya. Seandainya aku mempunyai 100 anak perempuan dan masing-masing meninggal dunia satu demi satu, niscaya aku akan menikahkan mereka satu persatu kepadamu, satu demi satu hingga tak tersisa seorang pun di antara mereka. Bagaimanapun, ini adalah gambaran kecintaan dan kasih sayang yang terjalin satu sama lain." Di satu sisi, Hazrat Utsman merasa sedih karena hubungannya dengan beliau sebagai menantu telah berakhir. Namun di sisi lain, Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang menghibur dan meyakinkan Hazrat Utsman bahwa ia tidak boleh bersedih karena hubungan erat itu masih tetap ada. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menyebutkan tentang pernikahan ini dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin dengan kata-kata berikut, "Setelah wafatnya Ruqayyah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW dan istri Hazrat Utsman bin Affan, Rasulullah SAW memberikan seorang putri beliau lagi bernama Ummu Kulsum radhiyallahu anha yang berusia lebih besar dari Hazrat Fatimah radhiyallahu anha tetapi lebih muda dari Ruqayyah.
untuk dinikahkan dengan Hazrat Utsman. Karena sebab inilah Hazrat Utsman dikenal sebagai Zun Nurain, yakni pemilik dua cahaya. Ini adalah pernikahan kedua Ummu Kulsum, karena pada awalnya ia dan saudara perempuannya yaitu Ruqayyah menikah dengan dua putra Abu Lahab yang adalah paman Rasulullah SAW dari pihak ayah. Namun sebelum rukhsah mereka dapat dilaksanakan, hubungan ini berakhir karena adanya pertentangan agama. Rasulullah SAW pertama-tama memberikan putri beliau Ruqayyah untuk dinikahkan dengan Hazrat Utsman. Dan kemudian setelah kewafatannya, beliau SAW menikahkan Hazrat Ummu Kulsum dengan Hazrat Utsman juga. Namun sangat disayangkan, keturunan kedua putri beliau ini tidak berlanjut. Ummu Kulsum tidak mempunyai anak sama sekali, dan putra Ruqayyah yang bernama Abdullah meninggal dunia pada usia 6 tahun. Pernikahan Ummu Kulsum radhiyallahu anha terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Peristiwa lain yang terjadi pada periode ini adalah Ghazwah atau Perang Buhran. Selain disebut dengan Ghazwah Buhran, juga disebut dengan Ghazwah Furu dan Ghazwah Banu Sulaim. Buhran adalah tambang mineral di lembah Furu yang dimiliki oleh masyarakat Hijaz. Lembah Furu terletak 96 mil dari Madinah. Nabi SAW menerima kabar bahwa sejumlah besar suku Bani Sulaim telah berkumpul di Buhran. Oleh karena itu, beliau SAW menunjuk Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an, atau menurut riwayat lain, Hazrat Umar radhiyallahu an, sebagai wakil beliau di Madinah. Lalu beliau berangkat menuju Buhran bersama 300 orang sahabat. Beliau SAW awalnya tidak mengungkapkan tujuan perjalanan ini. Namun, ketika pasukan Muslim hanya berjarak 1 malam perjalanan dari Buhran, seorang pria dari Bani Sulaim bertemu dengan Nabi SAW dan memberitahukan kepada beliau bahwa orang-orang Bani Sulaim telah melarikan diri. Nabi SAW menyerahkan pengawasan orang tersebut kepada seorang sahabat dan beliau melanjutkan perjalanan hingga mencapai Buhran. Beliau SAW tidak menemukan siapapun di sana karena mereka semua telah terpencar ke arah mata air mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW kembali dan tidak ada pertempuran yang terjadi. Rasulullah SAW berangkat untuk Ghazwah ini dari Madinah pada tanggal 6 Jumadil Ula. Dan setelah perjalanan 10 malam, beliau kembali pada tanggal 16 Jumadil Ula. Berbeda dengan hal ini, Ibnu Ishaq menerangkan bahwa saat itu Rasulullah SAW bergerak untuk menahan kafilah dagang Quraisy hingga beliau pun tiba di Buhran, yang adalah sebuah tambang di daerah Hijaz, yaitu di lembah Furu. Beliau SAW melewati 2 bulan, yakni Rabiul Akhir dan Jumadil Ula di sana, dan kemudian beliau kembali ke Madinah. Selama ini tidak terjadi pertempuran apapun. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu an menyebutkan rincian Ghazwah Buhran sebagai berikut. Belum lama berlalu sejak terjadinya Ghazwah Zi Amr, yaitu pada akhir Rabiul Awal 3 Hijriah, Rasulullah SAW menerima kabar yang mengerikan bahwa sejumlah besar pasukan suku Bani Sulaim sekali lagi berkumpul di Buhran dengan tujuan melancarkan serangan mendadak ke Madinah. Dan ada juga sekelompok orang-orang Quraisy yang menemani mereka. Karena tidak ada pilihan lain, beliau SAW berangkat lagi dari Madinah bersama sekelompok sahabat. Namun seperti kebiasaan mereka, orang-orang Arab yang buas ini, yang mana mereka senantiasa mencari kesempatan untuk menyergap dan menyerang mangsanya secara tiba-tiba dan dalam keadaan tidak waspada, mereka lantas berpencar setelah menerima kabar kedatangan beliau SAW yang sudah dekat. Setelah tinggal beberapa hari di sana, Nabi SAW kembali. Kenyataan bahwa Bani Sulaim dan Bani Ghatfan berkumpul lagi dan lagi dengan tujuan melancarkan serangan mendadak ke Madinah jelas menunjukkan bahwa suku-suku yang buas dan suka berperang di gurun Arab ini adalah musuh Islam yang sangat mematikan. Siang dan malam mereka akan tetap sibuk mencari peluang untuk bisa menghancurkan umat Islam sepenuhnya. Coba saja kita gambarkan betapa rapuhnya umat Islam saat itu. Bagaimana hari-hari mereka berlalu di masa tersebut. Di satu sisi, ada kaum Quraisy Mekah yang dibutakan akibat kebencian mereka terhadap Islam dan karena keinginan balas dendam mereka terhadap Perang Badar. Mereka, yakni kaum Quraisy, sambil berpegangan pada kain penutup Ka'bah, mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan berhenti sampai umat Islam dimusnahkan.
Di sisi lain, terdapat suku-suku buas yang haus darah di gurun Arab yang gelisah berupaya menghabisi umat Islam karena mereka dihasut oleh kaum Quraisy dan karena kebencian mereka terhadap Islam. Oleh karena itu, perhatikanlah bahwa dalam beberapa bulan setelah Perang Badar, sudah berapa kali Nabi SAW sendiri harus bergerak untuk melindungi diri beliau dari rencana-rencana mematikan suku-suku yang buas di Arab. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sir William Muir, hari-hari itu juga merupakan hari-hari yang panas terik, dan belum lagi, panas itu pun berasal dari panasnya gurun Arab. Jika bukan karena pertolongan khas dari Allah Ta'ala dan kewaspadaan Nabi SAW yang membuat umat Islam terus-menerus siap dan waspada, dan jika beliau SAW tidak menggunakan strategi pencegahan untuk membubarkan kekuatan tentara musuh sebelum mereka melancarkan serangan mendadak, maka niscaya kaum muslim sudah hancur pada hari-hari itu. Dan ini adalah berupa ancaman dari luar. Terkait dengan ancaman dari dalam, ancaman-ancaman tersebut juga tidaklah lebih ringan. Bahkan di Madinah sendiri, ada kelompok yang dikenal sebagai kaum munafik, yang hidup di kalangan umat Islam seolah-olah mereka adalah kelompok mereka sendiri. Dan tentu saja tidak berlebihan jika menyebut mereka sebagai ular di dalam rumput. Selain mereka, ada pula para pengkhianat dan persekongkol di dalam orang-orang Yahudi yang permusuhannya telah mencapai batas paling tinggi. Allah, sungguh merupakan saat yang sulit bagi umat Islam. Mari kita menyimaknya dengan kata-kata mereka sendiri. Hazrat Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat ternama, meriwayatkan, pada masa itu, keadaan para sahabat adalah sedemikian rupa, sehingga mereka bahkan tidak melepaskan senjata mereka pada malam hari. Dan pada siang hari mereka berjalan berkeliling dengan bersenjata agar siap jika terjadi serangan mendadak. Mereka akan berkata satu sama lain, mari kita lihat apakah kita bisa hidup sampai suatu saat di mana kita bisa hidup dengan damai dan tenang di malam hari, tanpa rasa takut apapun kecuali takut kepada Tuhan. Betapa sulit dan tidak berdayanya, serta betapa rindunya mereka akan kehidupan yang damai dan aman yang tersirat dalam kata-kata tersebut. Setiap orang yang bijak dapat mengukurnya sendiri. Keadaan seperti ini masih terjadi di beberapa tempat hingga saat ini, khususnya di Palestina saat ini. Ada pula Sariyah atau perang yang tidak diikuti Nabi SAW, yaitu Sariyah Zaid bin Harisah, yang rinciannya adalah sebagai berikut. Kekalahan Bani Sulaim, pengasingan Bani Ghatfan, melarikan dirinya Abu Sufyan pada Ghazwah Sawik, dan kekalahan Banu Sa'labah dan Banu Maharib pada Ghazwah Banu Ghatfan, merupakan bukti berkembangnya kekuatan dan kemampuan pertahanan Madinah. Yang terpenting, kemenangan orang-orang mukmin dan kekalahan memalukan kaum musyrik dalam Perang Badar menyebabkan musuh-musuh Islam menghadapi tantangan ekonomi yang besar karena jalur perdagangan utama dari Mekah ke Suriah adalah melewati sebelah barat Madinah, yaitu pesisir Laut Merah. Kaum muslim telah mencoba menahan kafilah dagang Abu Sufyan di sepanjang rute ini. Suku-suku di sekitar Madinah juga telah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, orang-orang musyrik Makkah tidak bersedia menggunakan jalur ini untuk berdagang. Hambatan yang mereka hadapi dari umat Islam terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Makkah ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi kaum Quraisy. Mereka lalu meninggalkan jalur utama ke Suriah dan mencari jalur alternatif. Suatu hari, Safwan bin Umayyah berbicara kepada orang-orang kafir dan berkata, Muhammad SAW dan para sahabatnya telah menyulitkan kita untuk hidup. Mereka menghalangi kita pergi ke tempat pusat perdagangan. Aku tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Kaum muslim bahkan belum menunjukkan niat untuk mengosongkan wilayah pesisir. Sebagian besar suku yang tinggal di tepi pantai juga telah membuat perjanjian dan perserikatan dengan mereka. Bagaimana kita akan melakukan perjalanan? Dan apa yang akan kita lakukan? Jika kita tetap tinggal di Mekah, maka kita akan menghabiskan sumber daya kita dan semua yang kita miliki. Setelah ini kita tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Ini adalah barang-barang yang akan kita bawa pada musim panas ke Suriah dan pada musim dingin ke Abyssinia untuk diperdagangkan. Apa yang akan terjadi sekarang? Semua orang menjadi khawatir mendengar perkataan Safwan bin Umayyah. Aswad bin Muttalib menyarankan bahwa jika sudah tidak bisa menempuh jalur pantai, mereka bisa menuju Suriah melalui Irak.
Safwan menjawab bahwa dia tidak mengetahui rute tersebut. Abu Zam'ah kemudian berkata, saya akan menceritakan kepadamu tentang seorang pemandu yang mengetahui dengan baik rute ini. Pemandu itu adalah Furat bin Hayyan Ijli. Ia sering menggunakan rute ini dan sangat paham dengan perjalanannya. Safwan bersumpah demi Tuhan dan berkata, luar biasa, inilah yang aku inginkan. Furat dipanggil. Ketika ia tiba, Safwan berkata, aku ingin membawa kafilah dagang ke Suriah. Muhammad SAW telah membuat kami sangat khawatir karena kafilah dagang kami melewati mereka sangat dekat. Saya ingin pergi ke Suriah melalui Irak. Furat menjawab, saya akan memandu Anda melalui rute Irak yang tidak akan pernah ditemukan oleh para sahabat Muhammad SAW. Ini adalah rute yang terpencil dan sepi. Safwan berkata, inilah yang saya sukai. Fakta bahwa tempat ini terpencil tidak menjadi perhatian besar karena saat ini sedang musim dingin dan kami tidak membutuhkan banyak air dalam perjalanan. Kami bisa menanggungnya. Alhasil, mereka memulai persiapan untuk perjalanan tersebut. Setelah itu, Safwan bin Umayyah memberitahu semua orang tentang persiapan kafilah dan mulai mengemas barang-barangnya. Ia juga membawa piring-piring yang terbuat dari perak, batangan perak, dan barang-barang lainnya. Abu Zam'ah pun menitipkan Safwan 300 miskal, batangan emas dan perak agar ia bisa melakukan pembelian di sana. Satu miskal emas kira-kira 4,5 gram atau tepatnya 4,37 gram. Bagaimanapun, ini adalah jumlah yang besar. Menurut riwayat lain, Safwan berangkat dengan membawa barang berupa piring perak dan batangan perak seharga 30.000 dirham. Abu Sufyan bin Harb juga membawa sejumlah besar perak dan orang-orang Quraisy lainnya juga memberikan kekayaannya kepada anggota kafilah untuk pembelian mereka. Selain Safwan dan Abu Sufyan, banyak orang lain seperti Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Huwaitib bin Abdul Uzza yang bergabung dalam kafilah dagang tersebut. Maka di bawah panduan Furat bin Hayyan, kafilah Quraisy berangkat berdagang menuju Suriah melalui jalur Irak. Mengenai waktu keberangkatan Sariyah atau perang ini dan nama-nama lain dari perang ini, disebutkan bahwa Sariyah ini terjadi di bulan Jumadil Akhir tahun 3 Hijriah. Sariyah ini dikenal juga dengan nama Sariyah Kardah. Kardah adalah sumur air yang ditemukan di daerah Najd. Kaum Quraisy berhati-hati dalam memilih rute yang mereka ambil. Seperti telah disebutkan sebelumnya, mereka berusaha semaksimal mungkin agar berita ini tidak menyebar ke Madinah. Jika tidak, maka tidak mungkin menggunakan jalur ini juga. Namun kehendak Allah telah menetapkan hal lain, dan berita ini tidak dapat dirahasiakan oleh masyarakat Madinah. Nuaim bin Mas'ud Asja'i mengetahui rencana ini. Pada waktu yang hampir bersamaan, ia harus datang ke Madinah untuk mengurus suatu pekerjaan tertentu. Pada saat itu, ia tidak beragama dan musyrik. Di Madinah, ia tinggal bersama salah satu pembesar suku Bani Nadir, Kinanah bin Abi Hukaik. Ia memberinya alkohol untuk diminum. Seorang sahabat bernama Hazrat Salid bin Nu'man bin Aslam sering mengunjungi suku Bani Nazir. Hazrat Salid sampai di tempat berkumpulnya Nuaim dan Kinanah bin Abi Hukaik. Nuaim benar-benar mabuk dan karena mabuk, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan rencana itu. Ia menceritakan semuanya tentang rencana jalur perdagangan yang akan melewati Irak di bawah pengawasan Safwan bin Umayyah. Mendengar hal ini, Hazrat Salid bin Nu'man pergi dan memberitahu Nabi SAW tentang rencana tersebut. Begitu Nabi SAW mengetahui hal ini, beliau segera melakukan persiapan. Beliau mengirimkan pasukan 100 prajurit berkuda di bawah komando Hazrat Zaid bin Harisah.
Ini adalah pertama kalinya Hazrat Zaid bin Harithah diangkat menjadi panglima tentara Muslim. Beliau berhasil dalam syariah ini. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW mengutus Hazrat Zaid bin Harithah dengan 100 prajurit berkuda. Mereka pergi dan mencegat kafilah dagang. Para pemimpin kafilah itu lari dan berlindung di hutan. Para sahabat membawa 1 atau 2 orang laki-laki sebagai tawanan dan datang kepada Nabi SAW dengan membawa barang bawaan kafilah. Beliau SAW mengambil 1/5 bagian dan nilai dari 1/5 tersebut pada saat itu setara dengan 20.000 dirham. Sisa harta tersebut beliau bagikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perjalanan itu. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Hazrat Zaid menempuh perjalanan dengan sangat cepat dan kafilah Quraisy dalam keadaan benar-benar tidak menyadari sedang turun ke sebuah mata air bernama Kardah untuk mendirikan kemah ketika pasukan Muslim berhasil mengejarnya. Pasukan Muslim menyerang secara tiba-tiba lalu mengalahkan mereka. Safwan bin Umayyah dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Pasukan Muslim menangkap pemimpin kafilah tersebut, Firat bin Hayyan, dan diriwayatkan telah menangkap 2 orang lainnya juga. Sejumlah besar perkakas dan perak yang dibawa kafilah dan harganya diperkirakan senilai 100.000 dirham disita. Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang kepada para laskar setelah mengambil 1/5-nya. Firat bin Hayyan, pemimpin Quraisy, menerima Islam di tangan beberkat Hazrat Rasulullah SAW. Rincian lainnya akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang insya-Allah. Pencegatan kafilah tersebut dilakukan karena mereka mengumpulkan sarana-sarana untuk mempersiapkan perang melawan umat Islam. Hal ini serupa dengan penerapan sanksi yang dilakukan di masa sekarang ini. Mereka melakukannya untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, tetapi di beberapa tempat mereka menerapkannya secara keliru. Misalnya, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Uganda karena parlemen mereka mengeluarkan undang-undang yang melarang kelompok LGBT. Meskipun mereka tidak menyebutkan alasannya, namun inilah kenyataannya. Inilah kondisi orang-orang ini. Lalu bagaimana mereka bisa melontarkan tuduhan yang menentang Islam? Bagaimanapun, rinciannya akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Saya menghimbau kembali untuk berdoa bagi rakyat Palestina yang tertindas. Setidaknya, saat ini beberapa non-Muslim dan beberapa politisi, meskipun masih ragu-ragu, sudah mulai berbicara menentang kekejaman ini. Bahkan, kini beberapa orang Yahudi juga menyatakan rasa muak terhadap aksi ini dan bertanya kepada pemerintah Israel, "Mengapa kalian mencemarkan nama baik kami?" Bagaimanapun, suara-suara kecil mulai terdengar dari berbagai pihak di kalangan non-Muslim. Kini mereka meminta untuk menghentikan perang selama 4 jam setiap hari, dan mereka sebut sebagai pause atau jeda, supaya bantuan bisa sampai ke Palestina. Allah Ta'ala Maha Tahu sejauh apa hal ini akan dilaksanakan dan seberapa besar kezaliman yang akan mereka lakukan terhadap rakyat Palestina dalam 20 jam yang tersisa. Allah Maha Tahu berapa banyak pengeboman yang akan mereka lakukan. Sebagian besar pemerintahan dan politisi besar tidak menganggap penting nyawa rakyat Palestina. Mereka mempunyai kepentingan mereka masing-masing. Namun mereka pun harus ingat bahwa Allah Ta'ala juga memberi tangguh hingga satu masa tertentu saja. Apalagi ini bukan satu-satunya kehidupan yang harus dijalani. Ada juga kehidupan akhirat. Mereka beranggapan bahwa jika mereka mengambil semua manfaat di dunia, maka mereka akan memperoleh segalanya. Mereka dapat dicengkeram di dunia ini juga, dan di hari akhirat pun mereka akan dicengkeram. Bagaimanapun, kita hendaknya memberikan perhatian pada doa-doa. Semoga Allah Ta'ala menolong rakyat Palestina yang tertindas dan menyelamatkan mereka dari kezaliman-kezaliman tersebut. Setelah sholat Jumat, saya juga akan memimpin sholat jenazah gaib. Jenazah pertama adalah Nyonya Mansubah Basmah, istri dari Tuan Hamidur Rahman Khan. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah cucu dari pihak ayah dari Nawab Abdullah Khan Sahib dan Hazrat Saibzadi Amatul Hafiz Begum Sahibah, yang merupakan cucu dari pihak ibu dari Hazrat Saibzada Mirza Sharif Ahmad dan Zainab Begum Sahibah.
Beliau adalah putri dari Mia Abbas Ahmad Khan Sahib dan Ummul Bari Begum Sahibah. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah. Beliau adalah sosok wanita yang berfitrat baik. Ketika Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah mengumumkan pernikahan mereka, khutbah yang beliau sampaikan mengandung beberapa nasihat. Oleh karena itu, saya juga akan menyampaikan sebagian dari khutbah tersebut. Beliau bersabda, dengan menikah, laki-laki dan perempuan menanggung suatu tanggung jawab yang sebelumnya tidak mereka tanggung. Beliau bersabda, yang pertama adalah tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri, yaitu suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Yang kedua adalah keduanya harus berbagi tanggung jawab terkait anak-anak mereka. Terkait dengan anak-anak, beberapa tanggung jawab ditanggung bersama. Ibu menyusui anaknya, sedangkan ayahnya tidak. Sang ayah menjaga anaknya di luar rumah agar ia tidak melakukan perilaku yang tidak berakhlak. Tanggung jawab seorang perempuan terkait dengan lingkungan di dalam rumah. Bagaimanapun, jika keduanya menunaikan kewajibannya, maka anak-anak kita bisa terselamatkan dari berbagai musibah. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan pada kesempatan ini menarik perhatian kita terhadap serangkaian tanggung jawab baru ini. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum. Ayat ini menyebutkan tentang takut kepada Allah. Dan meskipun Al-Quran berbicara tentang takwa, takut kepada Allah dalam berbagai konteks, namun dalam ayat khusus Al-Quran ini, yang dibacakan pada saat pernikahan, ayat ini berbicara tentang ketakwaan kepada Rabb. Artinya, sama seperti Allah Ta'ala yang maha pemberi rezeki dan memelihara segala sesuatu, termasuk diri mereka secara bertahap, maka mereka pun kini akan memberikan serangkaian tanggung jawab baru dalam menafkahi dan mengasuh yang hanya dapat dipenuhi jika mereka benar-benar bertakwa kepada Rabb-Nya, yaitu Allah. Kedua ikatan ini sangat rapuh. Banyak kesalahpahaman yang bisa terjadi karena kelalaian. Oleh karena itu, untuk menjaga diri dari hal ini, kita telah diperintahkan Qulu qawlan sadida. Artinya, tidak cukup hanya mengatakan kebenaran, tetapi berbicara dengan lugas dan tidak ragu-ragu. Jika seseorang mengadopsi kebiasaan ini, maka ini akan menghilangkan segala kesalahpahaman atau konflik. Ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Artinya, para orang tua mereka telah membekali mereka dengan tarbiyat untuk masa depan mereka, dan sekarang mereka juga harus memberikan tarbiyat yang layak kepada anak-anak mereka, sambil memikirkan masa depan mereka. Masa depan yang kaitannya dengan tarbiyat yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anak-anak mereka ini merupakan masa depan yang berbeda-beda bagi setiap generasi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan satu masa depan saja. Hal ini karena dunia tempat kita hidup dan masyarakat di sekitar kita terus berkembang. Era saat ini sudah berubah total. Tanda-tanda revolusi besar yang kabar sukanya selalu disampaikan kepada kita kini dapat dilihat di cakrawala. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang ayah di era sekarang ini berbeda dengan tanggung jawab kita dulu. Faktanya, mereka harus memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka dengan perhatian yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas, sehingga generasi mendatang dapat siap memikul beban besar tanggung jawab yang akan dilimpahkan pada jemaat yang berhubungan dengan tarbiyat seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memahami hal ini dan mengamalkan hal tersebut. Hazrat Khalifatul Masih Salis selanjutnya bersabda, saya berdiri di sini untuk mengumumkan pernikahan seorang gadis muda yang merupakan cucu dari pihak ayah, dari paman, dari pihak ayah kami, yaitu Nawab Abdullah Khan Sahib, dan bibi dari pihak ayah kami, Amatul Hafiz Begum Sahibah. Melalui pernikahan ini, generasi keempat Hazrat Masih Maud alaihissalam akan dimulai. Beliau adalah cucu dari pihak ibu, Hazrat Mirza Sharif Ahmad Sahib, sehingga beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam dua cara. Oleh karena itu, tanggung jawabnya ada dua. Dan jika tanggung jawabnya berlipat ganda, maka peringatan akan tanggung jawabnya pun berlipat ganda. Sebagaimana kabar suka itu berlipat ganda pula bagi kita. Hazrat Khalifatul Masih kemudian bersabda kepada para sesepuh serta anak-anak keluarga Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa mereka harus memahami tanggung jawab mereka. Jika mereka gagal memenuhi dua tanggung jawabnya, maka mereka juga harus menghadapi peringatan dua kali lipat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada para sesepuh dan
anak-anak keluarga Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk memahami hal ini. Khalifatul Masih Salis kemudian bersabda, setiap kali saya mengumumkan nikah yang mana anak laki-laki dan perempuan itu berhubungan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, maka dalam diri saya timbul kekhawatiran dan timbul perhatian terhadap berdoa agar Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk mengenal kedudukan ini. Karena ketika menjadi pengkhidmat Masih Maud alaihissalatu wassalam, mereka berbeda dari yang lain. Dan oleh karena itu mereka harus menjalani kehidupan mereka di dunia ini sebagai khadim agama yang lebih hebat lagi. Bagaimanapun ini adalah kata-kata nasihat, oleh karena itu saya telah menyampaikannya. Mengenai kehidupan pribadi almarhum, putri dari Basmah Mansurah Sahibah yaitu Rabi'ah menulis, beliau memperkenalkan kami kepada Allah Ta'ala ketika kami masih muda. Beliau menekankan bahwa kita berdoa untuk keberuntungan kita. Beliau sering berkata, berdoalah agar Allah Ta'ala mempertemukan kalian dengan orang-orang baik. Kami tidak mengerti apa maksud doa ini ketika kami masih kecil, namun kami memahaminya seiring bertambahnya usia. Beliau berkata, ibu saya sangat penyayang terhadap orang lain. Beliau mengorbankan dirinya sendiri demi menjaga orang lain, dan ini memang benar. Bagi orang-orang mungkin terlihat seolah-olah beliau menghabiskan uang untuk dirinya sendiri, tapi tidak. Beliau sendiri yang berkorban dan mengurus orang lain. Misalnya, beliau datang ke London untuk menghadiri jalsah, dan beliau membawa hadiah untuk orang miskin dan tidak membawa apapun untuk dirinya sendiri. Beliau juga membesarkan seorang gadis, merawatnya dengan baik dan kemudian menikahkannya. Selain gadis tersebut, ada banyak gadis yang beliau bantu untuk menikah. Orang sering mengunjungi rumah beliau. Beliau juga biasa mengirim makanan ke tetangga, seolah-olah ada semacam dapur umum yang dibuka. Sampai-sampai pria yang menyapu jalanan biasa datang kepada beliau ketika waktunya makan dan makan di rumah beliau. Beliau juga telah menetapkan tunjangan untuk banyak orang. Jika beliau dinasihati untuk menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri, beliau berkata, saya tidak pernah memikirkan hari esok. Allah Ta'ala adalah penguasa atas kebutuhan keuanganku. Beliau sangat menghormati dan menghargai para wakifin zindegi, dan beliau memperhatikan sanak saudaranya yang juga merupakan wakifin zindegi dan tetap menjalin silaturahmi dengan mereka. Putri beliau menuturkan, beliau juga mengatakan kepada kami bahwa para wakafin zindegi tengah melakukan pengorbanan dan karenanya mereka harus diperhatikan. Beliau memperlakukan semua kerabatnya dengan cara yang sangat baik. Beliau selalu mengatakan bahwa beliau tidak pernah memikirkan bagaimana orang lain memperlakukannya. Jika beliau melakukan kesalahan pada seseorang, beliau akan selalu menjadi orang pertama yang meminta maaf. Jika beliau memarahi seorang pekerja, beliau akan meminta maaf kepadanya dan kemudian beliau akan memberi mereka hadiah. Menantu laki-lakinya, Mirza Taqiyuddin, mengatakan, beliau melakukan wasiat di usia yang sangat muda. Saya juga memeriksa formulir wasiatnya dan saya terkejut melihat beliau telah melakukan wasiat sekitar usia 14 tahun. Beliau menuturkan, beliau menceritakan mimpinya ketika beliau masih kecil. Beliau melihat dalam mimpi bahwa beliau berpegang kuat pada kaki Allah dan menangis sejadi-jadinya. Beliau mengatakan bahwa ketika beliau bangun, beliau benar-benar sedang menangis. Beliau berkata, sampai saat ini Allah Ta'ala telah mengurus semuanya untukku. Salah seorang yang mengenal beliau di sini, Ruhi Shah Sahibah, mengatakan, jika beliau berteman dengan seseorang, maka beliau menghormati persahabatan itu. Beliau adalah orang yang sangat bersyukur. Beliau merasa puas dengan kehendak Allah Ta'ala dan selalu bersyukur kepadanya atas nikmatnya. Beliau berlaku baik kepada orang lain, dan kemudian beliau mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, sampai-sampai orang tersebut menjadi malu. Kakak ipar beliau, Tahira Faruk Sahibah, berkata, daripada menganggap saya sebagai saudara ipar, beliau malah memperlakukan saya seperti teman dan saudara perempuan. Beliau mencintai dengan tulus dan merupakan sosok yang tegas. Beliau tahu bagaimana menghormati kerabatnya. Beliau menyukai bagi orang lain apa yang beliau sukai bagi dirinya sendiri. Dan beliau tidak pernah memendam perasaan negatif apapun di dalam hatinya. Beliau berbicara dengan jelas dan lugas. Beliau teratur dalam melaksanakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan beliau memiliki jalinan yang kuat dengan khilafat. Beliau dengan senang hati menjalankan apapun pekerjaan jemaat yang dipercayakan kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya, serta memberikan taufik kepada anak-anaknya,
untuk meneruskan kebaikan-kebaikannya. Semoga dia memberikan kesabaran dan ketabahan kepada suami dan anak-anak beliau. Jenazah kedua adalah Chaudhry Rashid Ahmad Sahib, mantan wakil panitera di Universitas Pertanian di Faisalabad. Beliau saat ini tinggal di Amerika Serikat. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas karunia Allah yang Maha Kuasa, ia pun menjadi seorang musi. Putranya Rafiq Tahir Sahib berkhidmat di jemaat di Los Angeles. Beliau mengatakan bahwa Ahmadiyah pertama kali masuk ke dalam keluarga mereka melalui kakak laki-laki almarhum, Chaudhry Barkat Ali Sahib. Setelah itu ayahnya dan seluruh keluarganya mendapat karunia untuk baiat. Selama kerusuhan tahun 1974 di Pakistan, meskipun rumah beliau berada di komplek universitas, massa menyerangnya dan menjarah rumah beliau serta membakar semua milik beliau. Bagaimanapun beliau telah keluar dari sana dan beliau kembali ke universitas 2 hingga 3 bulan kemudian ketika kondisinya membaik. Wakil rektor mengatakan bahwa pemilik pabrik Crescent berkata, "Saya ingin menutupi kerugian Anda. Beritahu saya seberapa parah kerusakannya." Chaudhry Rashid Sahib mengangkat jari beliau ke arah langit dan berkata, "Sama sekali tidak. Saya tidak akan menerima bantuan dari siapapun. Saya menanggung kehilangan ini di jalan Allah Ta'ala. Saya menderita kerugian ini demi dia, dan dialah yang akan menanggung kerugian itu." Jadi demikianlah Allah Ta'ala kemudian menurunkan karunia-Nya kepada beliau sehingga dalam kurun waktu singkat, beliau mampu mengganti kerugian yang dialaminya. Beliau mempunyai hubungan cinta dan ketaatan yang besar dengan khilafat. Beliau berusaha untuk melaksanakan kata per kata dari instruksi yang terdapat pada surat dari khalifah. Beliau sangat dapat dipercaya sehingga beliau menjadi anggota Komisi Hibah Universitas. Ini merupakan suatu kehormatan yang besar. Suatu ketika ada rapat dan beliau diberi uang untuk biaya tiket kereta api menghadiri rapat tersebut. Dalam perjalanan pulang, beberapa anggota keluarga beliau mengatakan bahwa mereka ingin menemani beliau sehingga beliau mengganti tiketnya ke kelas 2 agar bisa duduk bersama kerabat beliau dan mengembalikan sisa uangnya kepada pemerintah. Suatu kali beliau pergi ke kantor ketua Komisi Hibah Universitas dan beliau mengirimkan kartu namanya untuk menemuinya. Direktur keluar dan berkata kepada seseorang yang duduk di luar, "Beliau ini adalah orang yang dapat dipercaya. Saya sudah memberitahu Anda tentang betapa dapat dipercayanya beliau." Beliau segera mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan jemaat dengan mengatakan bahwa beliau adalah seorang Ahmadi dan sikap amanah beliau ini adalah karena beliau merupakan seorang Ahmadi. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi para Ahmadi agar mereka selalu menunaikan kewajibannya dengan setia dan jangan pernah terjebak dalam keserakahan keuangan apapun. Beliau berada di garis depan dalam memberikan pengorbanan keuangan dan melakukan pengorbanan harta. Selain orang tua dan saudara-saudaranya, beliau secara teratur memberikan canda untuk tahrik jadid dan wakfi jadid atas nama Hazrat Rasulullah SAW dan Hazrat Masih Maud SAW. Beliau adalah orang yang sangat penyayang. Beliau memperlakukan semua mahasiswa di universitas seperti anak dan saudara beliau sendiri. Satu kali dalam sehari kami semua berkumpul dan melaksanakan sholat di rumah beliau, khususnya sholat maghrib. Beliau selalu bertemu orang lain dengan senyuman di wajah beliau. Beliau adalah orang yang sangat qanaah. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya serta memberikan الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر